Halo jagoan MIPA. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK pilihan. Soal yang pertama adalah tentang barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika A plus 1, 2B, 3A tambah B, dan 12. Ini anggap saja suku pertama yaitu U1. Yang ini suku kedua yaitu U2. Yang ini suku ketiga yaitu U3. Dan ini adalah suku keempat. Kita harus mencari beda dulu. Beda, ini kita bisa pakai rumus U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Kita masukkan U2. U2 2B dikurang A plus 1 sama dengan U3. 3A tambah B dikurang 2B. 2B min A min 1 sama dengan 3A B dikurangi 2B berarti min B. Pindah ruas. 2B ditambah B jadi 3B. Min A min 3A jadi min 4A. Terus sama dengan 1. Atau kita balik, min 4A ditambah 3B sama dengan 1. Ini diamin dulu. Sekarang kita pakai lagi yang kedua. Beda sama dengan beda. Tetapi kita pakai U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang atau U4. U4 kurang U3. Oke. U2 tadi sudah ada 2B kurangin A plus 1. U4 12 dikurangi 3A plus B. 2B min A min 1. 12 min 3A min B. Pindah ruas. 2B sama B berarti jadi 3B di kiri. Min A tambah 3A jadi 2A. Min 1 tambah pindah ruas ke kanan jadi 12 tambah 1, 13. Ini kita kumpulkan. 2A tambah 3B sama dengan 13. Untuk kedua persamaan ini perlu kita eliminasi. 2A tambah 3B sama dengan 13. Min 4A tambah 3B sama dengan 1. Kita buang B dikurang. 2 dikurang-kurang 4 berarti 6. 13 kurangi 1 berarti 12. A-nya ketemu 2. Setelah mendapatkan nilai A, yaitu A-nya tadi sama dengan 2, kemudian kita pilih persamaan salah satu di antara itu. Kita pilih yang 2A ditambah 3B sama dengan 13. Kita substitusi A-nya. 2 dikali 2 ditambah 3B sama dengan 13. 2 kali 2 kan 4. Ditambah 3B sama dengan 13. 4 kita pindah ruas jadi 13 kurangin 4. 3B sama dengan 9. B-nya juga ketemu. 9 dibagi 3 berarti 3. Setelah itu kita masukkan A plus 1, 2B, 3A plus B, dan 12. A-nya tadi 2, berarti 2 tambah 1, 3. 2 kalikan B-nya 3, berarti 6. 3 kali 2, 6 tambah 3, 9, 12. Ini kesini selisih 3, ini selisih 3, ini juga selisih 3. Ini berarti deret aritmatika. Yang ditanya adalah jumlah 14 suku pertama. Kita pakai rumus SN deret aritmatika. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikalikan B. Kita masukkan. N-nya 14 dibagi 2 dikali 2A. A-nya berarti ini jadinya suku pertamanya. Ini A, ini berarti suku keduanya. A-nya 2 kalikan 3 ditambah N min 1. Berarti 14 kurangin 1, bedanya juga 3. 14 dibagi 2, 7. 2 kali 3, 6. Ini 13 dikali 3. 7 dikali 6 tambah 39. Jadi 7 dikali 45. Hasilnya adalah 315. Jadi untuk jawaban pertanyaan soal ini adalah C, 315. Soal nomor 2 masih tentang barisan aritmatika. Misalkan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 tambah A7 adalah suatu deret aritmatika yang berjumlah 140. Maka berapakah A1 tambah A4 tambah A7? Kita tulis dulu. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4
tambah A5 ditambah A6 ditambah A7 sama dengan 140. A1 berarti A. A2 berarti A ditambah B. A3 berarti A tambah 2B. A4 berarti A ditambah 3B. A5 berarti A ditambah 4B. Dan A6 A ditambah 5B. Lalu A7 A ditambah 6B. Ini dapat dari mana? Adalah rumus deret aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita kumpulkan semua A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7A, berarti 7A ditambah, kita kumpulkan semua yang B. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21. Berarti 21B sama dengan 140. Diperkecil boleh, kita bagi 7. Jadi A tambah 3B sama dengan 20. Ini diam dulu. Kemudian kita ke soal. Yang ditanya adalah A1 ditambah A4 ditambah A7. A1 ditambah A4 ditambah A7. Sama seperti tadi, kita buka. A1A, A4 berarti A tambah 3B. A7 berarti A tambah 6B. A, ada 3, berarti 3A ditambah 3B tambah 6B, berarti 9B. Nah, ini kita boleh perkecil saja. Tidak boleh, ini tidak boleh diperkecil ya teman-teman. Yang boleh diperkecil adalah yang tadi. Kalau ini tidak boleh. Ini sekarang berapa? Sekarang lihat, di sini A ditambah 3B sama dengan 20. Jadi, untuk mendapatkan 3A, ini berarti perlu dikali 3. Jadi ini 3A ditambah 3 kali 3, 9B sama dengan 60. Ini kan bernilai sama. Jadi jawaban untuk soal ini A1 tambah A4 tambah A7 adalah E, 60. Selanjutnya kita pindah ke materi lain, yaitu tentang bilangan berpangkat. Jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 pangkat M plus 2 ditambah 4 pangkat M adalah 8 pangkat M sama dengan 27. 8 itu 2 pangkat 3. Sama dengan 27, kita buka menjadi 3 pangkat 3. Di sini 3-nya sama, boleh kita coret. Jadi 2 dipangkatin M ini sama dengan 3. Ini kita kotakin dulu. Kemudian kita ke soal. 2 pangkat M ditambah 2 ditambah 4 pangkat M. 2 pangkat M. Kalau ditambah itu berarti dikali. 2 pangkat 2 ditambah 4 kita buka menjadi 2 dipangkatin 2M. Oke, 2 pangkat M. 2 dipangkatin 2, 4. Ini kita buka 2 pangkat M. Pangkat kalau dikali berarti dipangkatin lagi. Berarti gini. 2 pangkat M sudah ada 3, kita substitusi. 3 dikali 4 ditambah 2 pangkat M tadi 3 dipangkatkan 2. 3 kali 4, 12 ditambah 3 pangkat 2, 9. 12 tambah 9, 21. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 jawabannya adalah D. Mudah kan teman-teman? Soal yang keempat, diketahui F0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan 2, jika Gx sama dengan 2Fx min 1 pangkat 3, maka G aksen 0 adalah, sebelum mengerjakan soal ini, ingat untuk turunan berpangkat kita pakai kaidah, Fx sama dengan U pangkat N, jadi F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Kita tulis soalnya. Gx sama dengan, kita langsung ubah jadi pangkat minus 3, naik ke atas ya. 2Fx min 1 dipangkatin min 3. Ini berarti anggap aja sebagai U. Jadi G aksen X-nya sama dengan min 3. Kemudian 2Fx min 1 pangkat min 3 kurang 1. Kemudian 2 dikalikan F aksen. Min 3 sama 2 boleh digabung jadi min 6
2fx min 1 dipangkatin min 4 dikalikan f aksen x. Min 6, ini kita turunin lagi, jadi 2fx min 1 pangkat 4 dikali f aksen x. Kemudian pertanyaannya adalah g aksen 0. Tinggal kita masukin x-nya diganti 0. Selanjutnya, g aksen 0 sama dengan min 6 dikalikan f aksen 0 per 2 dikalikan f0 dikurangin 1 dipangkatin 4. Min 6 dikali f aksen 0 ini 2. Berarti dikali 2. 2 dikali f0. F0 ternyata 1. Dikali 1 dikurang 1 dipangkatin 4. Min 6 kali 2 min 12. 2 dikali 1 dikurang 1 1 dipangkatin 4. Berarti min 12. Untuk pertanyaan di atas jawabannya A, min 12. Soal kelima. Nilai rata-rata tes matematika suatu kelas adalah 7,5. Berarti X gabungannya adalah 7,5. Kemudian nilai rata-rata siswa putra, berarti putra itu anggap aja kita X pertama, berarti X pertamanya adalah 8. Dan nilai rata-rata siswa putri, berarti X2, X2-nya sama dengan 6. Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah siswa putra dan putri, berarti N1 banding N2. Kita pakai rumus gabungan rata-rata. X gabungan sama dengan jumlah siswa putra berarti N1 dikali rata-ratanya X1 ditambah jumlah siswa putri N2 dikali rata-ratanya per jumlah seluruhnya berarti N1 tambah N2. Rata-rata gabungannya 7,5. N1-nya yang belum ada, X1-nya sudah ada 8 ditambah N2 dikalikan 6 per N1 tambah N2. Kali silang, 7,5 kali N1 berarti 7,5 N1. 7,5 kali N2 berarti 7,5 N2 sama dengan 8 N1 ditambah 6 N2. Kita kumpulkan N2 dengan N2 di sebelah kiri. Jadi 7,5 N2 dikurang 6 N2 sama dengan 8 N1 pindah ke kanan. Kurangi 7,5 N1. Kemudian 7,5 dikurangin 6 itu berarti 1,5. 1,5 N2 sama dengan 0,5 N1. Pertanyaannya adalah perbandingan siswa putra dan putri. Jadi 1,5 per 0,5 sama dengan N1 per N2. Ini kita perkecil, sama-sama bagi 0,5, berarti sini 3 per 1. Sama dengan N1 banding N2. Untuk soal ini jawabannya adalah A, 3 banding 1. Selanjutnya soal tentang sistem persamaan linier. Agar sistem persamaan 2X min 3Y sama dengan 8, AX tambah Y sama dengan 2B, 5X tambah 4Y sama dengan min 3, maka berapakah nilai B kurangin setengah A? Kita pakai persamaan 1 dan persamaan 3. Kita tulis. Kemudian untuk mengeliminasi X, kita buang X. Atas kita kalikan 5, bawah kita kalikan 2. 5 dikali 2X, 10X. 5 dikali min 3Y, min 15Y. 5 dikali 8, 40. Kemudian 2. 2 dikali 5, 10X. 2 dikali 4 berarti positif 8Y. 2 kali min 3 min 6. Kita kurang. Min 15 min 8 min 23Y. 40 dikurang 6 jadi 46. Y sama dengan 46 dibagi min 23. Berarti Y-nya ketemu min 2. Kita substitusi ke persamaan 1 atau 3. Kita pilih. Kita pilih persamaan 1. 2X min 3Y sama dengan 8. 2X min 3, Y-nya kita masukin, min 2 sama dengan 8.
2x plus 6 sama dengan 8, pindah ruas. 2x sama dengan 8 kurang 6 berarti 2. X-nya berarti 2 dibagi 2 berarti 1. Ketemu. Kita tulis di sini. Berarti X-nya 1, Y-nya min 2. Selanjutnya kita pakai persamaan kedua. AX tambah Y sama dengan 2B. A dikalikan X-nya 1 ditambah Y min 2 sama dengan 2B. Kita pindah ruas ya. Jadi min 2 sama dengan 2B dikurang A. Kita bagi 2. Min 2 bagi 2 min 1. 2 dibagi 2 berarti sisa 1. 1B min 1 dibagi 2 berarti min setengah A. Nah, ini kan pertanyaan dari soal di atas. Nilai dari B kurangin setengah A adalah min 1. Jawaban untuk soal ini adalah B. Soal selanjutnya, jika sistem persamaan linear X tambah Y sama dengan 3 dan X ditambah buka kurung A kuadrat min 15 tutup kurung Y sama dengan A hanya mempunyai satu solusi, maka konstanta A yang memenuhi adalah, anggap saja ini pernyataan yang pertama dan ini adalah yang kedua. Untuk yang pertama, ini kita anggap sebagai garis, di mana bentuk persamaan umum garis adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis. Jadi X tambah Y sama dengan 3, Y sama dengan min X plus 3. Posisi di sini adalah bersama gradien, jadi M-nya adalah min 1. Kemudian yang kedua, X ditambah A kuadrat min 15 tutup kurung Y sama dengan A. Jadi Y sama dengan, pindah ruas X-nya, min X tambah A per masing-masing dibagi dengan A kuadrat min 15. Ini juga A kuadrat min 15. Ini adalah posisi gradiennya. Sehingga gradiennya sama dengan min 1 per A kuadrat min 15. Jika dia hanya mempunyai satu solusi, maka gradien M1 tidak boleh sama dengan M2. Jadi, ini adalah M1 dan ini adalah M2. M1 tidak boleh sama dengan M2. Jadi, min 1 tidak boleh sama dengan min 1 per A kuadrat min 15. Min 1 dibagi min 1 berarti 1, pindah ruas aja. Jadi A kuadrat min 15 tidak boleh sama dengan 1. A kuadrat min 15 min 1 tidak boleh sama dengan 0. A kuadrat min 16 tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Jadi ada A plus 4 dan A min 4. A plus 4 tidak boleh sama dengan 0, A-nya berarti tidak boleh sama dengan min 4. A min 4 tidak boleh sama dengan 0, berarti A-nya tidak boleh sama dengan 4. Jadi, agar mempunyai satu solusi, maka konstanta A yang memenuhi adalah A tidak sama dengan min 4 atau A tidak sama dengan 4C. Soal selanjutnya adalah fungsi inverse. F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X per X min 2. Kita permisalkan Y sama dengan X min 1. Jadi Y plus 1 sama dengan X. Jadi F inverse X sama dengan 4 dikurang 3. X-nya diganti dengan Y plus 1. Per Y plus 1 min 2. 4 min 3 kali Y berarti min 3Y, min 3 kali 1 berarti min 3, per Y 1 dikurang 2 berarti min 1. Jadi min 3Y, 4 dikurang 3 berarti plus 1 per Y min 1. Ini adalah F inverse. F inverse X dapat ditulis sebagai min 3X ditambah 1 per X min 1. F inverse, kalau kita inverskan lagi, maka dia akan menjadi Fx. Rumus F inverse adalah min dx ditambah B dibagi Cx
min A. Posisinya adalah A adalah min 3, B adalah 1, C adalah 1, dan D adalah min 1. Sehingga F inverse X-nya sama dengan min D, berarti min 1, min ketemu min jadi plus 1, ditambah B juga 1, per C juga 1, dikurang A. A-nya min 3, berarti jadi plus 3. Kemudian pertanyaannya adalah F inverse dari min 5. Sama dengan X-nya kita ganti dengan min 5. Min 5 tambah 1 per min 5 tambah 3. Min 5 tambah 1 berarti min 4. Min 5 tambah 3 berarti min 2. Min 4 dibagi min 2 berarti 2. Jawaban untuk soal yang di atas adalah D, 2. Kemudian ada soal grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 7 dapat diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 6X ditambah 5. Ini adalah materi tentang persamaan kuadrat. Kita tulis dulu yang pertama. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Ini adalah A-nya 1, berarti B-nya 6, dan C-nya 5. Kita mencari titik puncak. Titik puncak sama dengan XP, YP. XP berarti X-nya didapat dari min B per 2A, dan YP-nya didapat dari B kuadrat kurangin 4AC per min 4A. Kita masukkan. B-nya 6, berarti min 6 per 2 dikali 1, B kuadrat. 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per min 4 dikali 1. Min 6 bagi 2 berarti min 3. 6 kali 6, 36. 36 dikurangi 20, 16. 16 dibagi min 4 berarti min 4. Ini untuk titik puncak yang pertama sebelum dia digeser. Kemudian kita mencari lagi titik puncak untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 7. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 7. XPYP sama dengan min B per 2A. Min 6 per 2 dikalikan 1, B kuadrat. Min 6 dikuadratin dikurangin 4 dikalikan 1 dikalikan C per min 4 dikalikan 1. Oke, 6 dibagi 2 berarti 3. Min 6 dikuadratin 36 dikurangi 28 berarti 8 dibagi min 4 berarti 8 dibagi min 4 min 2. Jadi, titik puncak yang pertama adalah min 3, min 4. Titik puncak yang kedua adalah 3, min 2. Dari min 3 ke 3 berarti dia digeser 6, sejauh 6. 6. Dan dari min 4 ke min 2 dia digeser sejauh 2. Artinya dia digeser sejauh 6 sumbu positif X dan 2 ke atas sumbu positif Y. Jadi jawabannya adalah 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas E. Kemudian ada soal statistik. Nilai matematika 10 orang memberikan hasil sebagai berikut. Selisih nilai terbesar dan terkecil adalah 5,6. Berarti yang terbesar anggap aja yang maksimum. Dikurangi nilai yang terkecil yang minimum itu adalah 5,6. Kemudian nilai rata-rata dari 8 orang lainnya adalah 6,5. Berarti rata-rata dari 8 orang lainnya adalah 6,5. N-nya adalah 8. Berarti sigma X-nya yang ini adalah 6,5 dikali 8, 52. Kemudian rata-rata nilai seluruh siswa adalah 6,6. Jadi X gabungannya sama dengan sigma X ditambah nilai yang maksimum ditambah nilai yang minimum dibagi 10.
6,6 sama dengan sigma X-nya 52 ditambah X maksimum ditambah X minimum dibagi 10. 10 dikali 6,6 berarti 66 sama dengan 52 ditambah X maksimum ditambah X minimum. Jadi X maksimum ditambah X minimum itu adalah 66 dikurangi 52, yaitu 14. Ini adalah persamaan yang kita dapat. Kita akan mengeliminasi dengan persamaan yang diketahui di soal. Jadi, X maksimum dikurangin X minimum itu sama dengan 5,6. Sementara X maksimum ditambah X minimum itu adalah 14. Oke. Kita tambah saja, buang. Minus X minimum ditambah X minimum berarti habis. Jadi ini X maksimumnya ada 2. 2X maksimum sama dengan 14 tambah 5,6. 19,6. Jadi nilai terbesarnya atau nilai maksimumnya adalah 19,6 dibagi 2. 9,8. Maka nilai terbesarnya adalah 9,8. Selamat berlatih teman-teman. Semoga lulus UTBK ya.